Satu tema menjaga keberkahan Ramadan dari sikap mubazir yang akan dibawakan rekan saya Jafar Nur. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik yang di Tarakan dan Tanjung Selor. Iya pendengar, pada awal Ramadan ini kita berjumpa kembali di Dialog Sapa Kaltara dengan topik adalah menjaga keberkahan Ramadan dari sikap mubazir. Narasumber yang hadir di studio ada Kepala Kementerian Agama Tarakan, Bapak Haji Sopyan. Assalamualaikum Pak Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga dari selaku Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ibu Dr. Anasri Ekaningsih. Shalom Bu. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebenarnya dialog jadi FKUB Bu. Iya. Keberagaman. Mestinya harus ada lagi itu. Benar Bu. 1, 2 gitu lagi, 4 jadinya. Baik, pendengar nantinya juga bisa berinteraksi di line telepon 0821 5320 9845 dan Anda juga bisa menyaksikan dialog ini secara live di streaming kami di RRI Tarakan Official kanal YouTube. Baik, saya sebelum ke Bu Ana, saya mau ke Pak Sopyan dulu. Pak Sopyan, kalau kita melihat topik kita hari ini adalah menjaga keberkahan Ramadan dari sikap mubazir. Nah, yang jadi pertanyaan, memang pada saat bulan Ramadan umat Islam ini pasti mubazir. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira pertanyaan itu menarik Pak, karena memang fenomenanya ketika setiap Ramadan tiba, kayak saya kira sepanjang tahun, setiap Ramadan tiba maka luar biasa saya kira gairah ekonomi yang ditimbulkan akibatnya. Misalnya terkait dengan maraknya pasar Ramadan, kemudian munculnya pedagang-pedagang musiman kalau istilahkan ya, yang tadinya tidak bisa berdagang tapi karena keberkahan Ramadan itu maka dia berusaha untuk menyajikan gitu ya, dengan berdagang hal-hal yang saya kira dibutuhkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau ditanya apakah ada hubungannya dengan Ramadan itu dengan mubazir, seharusnya itu tidak. Maksud saya adalah mari kita maknai puasa Ramadan ini makna yang sesungguhnya. Karena memang tidak dipungkiri juga pemahaman puasa itu melahirkan sikap-sikap yang mubazir. Saya ambil contoh misalnya begini. Ketika kita makan di hari biasa, kita cukup barangkali dengan satu jenis makanan cukup. Normal ya. Normal, tetapi ketika Ramadan, ini jadi fenomena yang saya kira perlu untuk kita luruskan dan saya kira kesempatan ini kita sampaikan bahwa tidak cukup dengan satu jenis makanan ketika kita berbuka, gitu ya. Banyak sekali makanan karena memang saya katakan tadi masyarakat pun menyediakan ya karena ini lagi adalah keberkahan Ramadan. Nah, bagaimana agar kita menjaga dari sikap mubazir tadi gitu ya. Tentu potensi ekonomi ya ini sesuatu keberkahan, tetapi bagaimana agar kita maknai ya puasa itu adalah bukan sekedar berpindahnya waktu makan, ya kan gitu ya. Sehingga ketika waktu makan tiba segala aja dimakan dan lain sebagainya. Itu saya kira sikap mubazirnya itu. Tetapi kalau ketika kita memaknai puasa yang sesungguhnya, saya meyakini bahwa kesifat mubaziran itu pasti akan kita hilangkan. Ada bahasa biasanya balas dendam Pak. Balas dendam, betul. Yang hari biasa nggak pernah makan manis-manis, betul. melebihkan semuanya. Betul.
Dan ini sebenarnya bukan itu yang dicari Pak. Bukan itu, dan itu sesuatu yang perlu untuk diedukasi masyarakat kita bahwa lagi-lagi puasa itu kan dimaknai sebagai pengendalian diri. Ya, sesungguhnya itu bahkan justru seharusnya bagi orang yang sedang berpuasa itu mampu mengendalikan diri, mengendalikan diri dari keinginan berpoya-poya dan lain sebagainya. Justru pendidikan dari puasa itu adalah sesungguhnya bagaimana agar seorang yang berpuasa itu mampu mengendalikan syahwat keinginannya itu, termasuk adalah keinginan makannya, kan seperti itu, agar yaitu tadi tidak, bahkan itu tadi orang sering mengatakan jadi mubazir itu kan seperti Mas bilang tadi. Karena apa begitu? Kalau sudah maghrib itu segala macam jenis minuman pun disediakan. Itu mulai, kalau kita kan kalau biasa ya satu jenis makan biasa ya kan teh saja cukup, tapi itu sudahlah di situ ada es pun segala macam jenis es, kolak pun segala macam jenis kolak. Tetapi apa coba ketika diminum? Minum satu teguk saja selesai gitu kan. Nah ini saya kira ini sesuatu yang perlu untuk dihindarkan sejatinya, karena bagaimana agar tujuan utama dari puasa itu bisa itu tadi mengendalikan dan tercapailah tujuan puasa. Itu yang akhirnya mungkin Bu Ana ya, akhirnya dompet nggak terkendali juga. Itu. Perputaran ekonomi Bu, apakah memang di bulan Ramadan dari kacamata akademis nih melihatnya, apakah memang di Ramadan ini perputaran ekonomi cukup tinggi Bu? Ya, kalau penggunaannya baik pasti akan cukup tinggi ya. Jadi gini, mungkin saya ke Ramadan itu dulu ya. Nah, Ramadan itu kan sebenarnya ada keberkahan tadi itu. Cuman kalau kita sering bocor keberkahannya itu, apa kebocorannya? Konsumtif yang berlebihan. Oh, berarti muncul disitulah jadi ekonomi juga berputar kan, karena konsumtif kita berlebihan, sehingga keberkahan dari puasa sampai buka itu mestinya terus dijaga supaya kita seperti kata Pak Haji Sopyan tadi terkendali keinginan dan lain sebagainya. Tapi kita sering lupa karena apa? Kan kondisi puasa lapar mata, orang bilang gitu kan. Nah itulah yang akan menimbulkan mubazir. Mubazir itu apa? Secara pengertian penggunaan sesuatu yang berlebihan atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga sia-sia. Nah itu. Nah apakah perputaran ekonomi ini akan baik dengan ketidaksia-siaan itu? Nah secara ekonomi baik-baik aja karena terus berputar, tetapi secara individu dan juga nanti akhirnya juga bisa berdampak pada makro. Misalkan nih saya contohkan ya ilustrasinya, meja A, meja B. Meja A ini itu banyak seperti yang disampaikan Pak Haji Sopyan tadi, ada beberapa tajil gitu kan, ada beberapa menu makan, sedangkan yang meja B itu cukup sesuai dengan apa yang fungsinya orang makan gitu kan. Nah jadi kalau yang meja A itu nafsu, nah yang meja B itu berkah gitu kan, sesuai dengan kaidah-kaidah Ramadan tadi berpuasa itu ya fungsinya gitu. Nah terus berikutnya lagi ini akan yang A itu menimbulkan sisa, taruh kulkas misalkan, besok tidak juga pasti dimakan, belum tentu dipanasin. Nah disinilah kesia-siaan. Nah terus berikutnya lagi yang namanya keberkahan Ramadan itu seperti Pak Haji juga bilang, bukan memindahkan jam makan terus double porsi, bukan, tetapi mendidik kesehatan jiwa, kesehatan fisik, sehingga berkah Ramadan itu dapat gitu. Nah esensi keekonominya ya tentu, tapi apakah juga baik? Karena empati kita nggak ada, kan orang lain belum tentu juga seperti yang seseorang mau berlebihan, ada juga yang kesulitan. Disinilah akhirnya tumbuh inflasi, karena peningkatan permintaan yang banyak sehingga stok kurang, inflasi. Tuh esensinya ke ekonomi. Itu.
Berarti memang pada saat Ramadan ini ekonomi berputar. Iya, berputar, tapi berputarnya akan bisa mubazir jika tidak dibarengi dengan empati tadi. Ada nggak trik ini Bu? Misalnya sifat konsumtif itu bisa dihilangkan nggak? Bisa, ya tentu ya harus ada planning, perencanaan belanja, menu, terus kemudian punya rasa cukup ya. Itu pasti. Jadi belanja jangan yang tidak ada di daftar. Karena kalau tadi Pak Haji Sopyan bilang banyaknya orang datang ke pasar Ramadan, nah, pasar kaget itu tadi, berapa menu itu, berapa kue pembuka, coba lihat ini enak, lihat itu enak, dibelinya semua, tapi nggak akan dimakan karena air putih aja udah cukup. Dan nanti mungkin RRI bisa lah memanggil dari sisi kesehatan. Puasa itu sebaiknya apa? Yakin pasti air putih hangat, teh hangat. Nah, coba es kan belum tentu. Nah, disitulah ya kita harus punya planning. Terus kemudian beli yang ada di daftar. Bukan pelit. Tapi itu ada esensi yang tadi saya bilang empati terhadap orang lain. Nah itulah keberkahan Ramadan. Ada rasa empati, enggak pemborosan. Kan pemborosan mubazir juga enggak baik kan ya Pak ya di agama. Katanya kawannya setan gitu ya Pak ya. Baik, saya beralih ke Pak Sopyan. Siap. Kan ada pepatah atau hadisnya nggak tahu nih Pak, nanti bisa diluruskan. Berbukalah dengan yang manis-manis. Akhirnya kan boros itu Pak. Karena perintah juga kan Pak. Gimana itu Pak? Ya baik, ya jadi kita memang temanya adalah terkait dengan bagaimana menghindari mubazir. Kemudian kalau dihubungkan dengan bukankah ada perintah berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma dan Rasulullah itu berbuka dengan seteguk air dan kurma gitu ya. Betul. Nah, saya kira perintah itu udah jelas ya gitu kan. Cuma cara memaknainya itu tadi Pak. Itu yang cara memaknai orang mengatakan, pokoknya kita harus berbuka dengan yang manis-manis. Segala yang jenis manis ya coba dibeli. Itu tadi saya bilang, satu es saja sudah manis. Itu jenis es saja itu macam-macam Pak. Ada es, mohon maaf nih kalau sebut es buah, es oyen, es teler, es apa lagi, macam-macam gitu kan. Coba yang ini aja. Nah maksud saya cara memaknai, karena gini saya ingin kita mari kembalikan ke makna puasa sesungguhnya. Bulan puasa itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan sejatinya. Itu adalah bagaimana agar kita dapat mengendalikan diri, gitu loh. Justru jangan sampai gitu kan karena itu tadi berkah Ramadan yang luar biasa, berkah bagi ekonomi ya. Ibu bilang bagi ekonomi Pak. Luar biasa perekonomian tumbuh gitu kan. Agar tidak menimbulkan sikap kemubaziran. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Itu jelas dalilnya gitu kan. Bahwa yang namanya mubazir itu gitu kan. Itu temannya setan kan, seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi maksud saya adalah tentu sekali lagi mari kita maknai bahwa puasa itu adalah bagaimana mengendalikan diri. Ya betul harus dengan yang manis-manis, tapi apa iya harus dengan 3 jenis yang manis gitu kan, seperti itu ya. Tentu sesuai dengan anjuran Rasulullah. Betul juga kalau memang kita dikaji dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, itu jauh saya kira akan lebih efektif mengedukasi masyarakat yang selama ini adalah itu tadi Mas Jafar tadi bilang ada unsur balas dendam kelihatannya gitu kan. Dan seharian makan ketika buka itu gitu kan segala jenis gitu. Padahal ya Allah cukup hanya dengan air, dan itu pun pasti ngerasakan kok betapa banyaknya ketika sudah merasa cukup dengan itu gitu kan, seperti itu. Ya kadang kan ada juga masyarakat berpendapat karena ini rezeki, kalau kita nggak beli kasihan juga kan. Baik, itu kan empati juga. Empati ya. Kalau bicara kasihannya banyak. Coba bayangin itu tadi saya katakan tadi di sepanjang jalan ya kan Pak. Di sepanjang jalan sekarang itu gitu kan. Lihatlah nanti sore gitu kan. Itu dipenuhi dengan para pedagang. Kalau mikirnya begitu, aduh kasihannya kalau enggak saya beli gitu ya. Tetapi itu tadi mengendalikan. Kita ketika akan berbuat baik pun harus kita kendalikan. Apakah iya gitu kan? Kita ini misalnya gitu kan kita beli itu untuk makan. Beda lagi kalau memang niatnya begini.
Saya akan beli ini. Semuanya yang ada di pinggir jalan ini tentu bukan untuk saya saja. Akan saya berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu lain lagi ceritanya. Itu boleh. Itu boleh Pak, boleh tentu. Ya kan, makanya ada istilah kalau di masjid-masjid itu ada istilah takjil bersama. Ya kan, kemudian di RT dan lain sebagainya itu kan setiap rumah diminta untuk. Itu saya kira menjadi bagian. Dan secara bagus-bagus saja, tetap makna untuk menghindari mubazir ini sejatinya yang perlu kita perkuat. Kita bukan membeli itu semua tuh untuk bermewah-mewah kemudian dan itu pun perut kita juga nggak bakalan nerima lah begitu kan ya. kalau cuman apa namanya cukup hanya dengan sesuatu Dengan yang sesuatu. yang bermanfaat itu tadi. Kalau trennya di anak muda itu Bu, mungkin istilahnya war takjil ya. Perang Woi, takjil. war takjil ya. Sebelum habis dibeli yang lain, kita borong. Nah itu yang nggak berkah. Tapi berkah kalau borong terus berbagi. Nah, itu dia. Tuh. Saya pikir tidak masalah. Silakan mau war kah, mau perang kah, mau apakah begitu kan untuk berebut dan lain sebagainya. Tetapi ingat, jangan sampai membazir. Maka berikan masih banyak. Dan itulah saya kira Ramadan ini menimbulkan sikap empati ya. Ya. Saya mengambil istilah Ibu tadi bahwa betapa dengan berpuasa kita dapat berempati kepada orang-orang yang merasa kelaparan sepanjang waktu, gitu kan. Kalau kita mungkin hanya yaitu tadi berpindah makan tuh, yang biasa pagi-pagi itu ditarik ke Sore. sahur, sahur. Sahur. Kemudian yang biasa siang itu nanti ditarik ke buka, gitu kan begitu ya. Itu kan hanya rentang itu, tapi bagi mereka. Masya Allah, bagi mereka yang sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, mereka merasakan kelaparan, itu empati. Jadi itu tadi ya, monggo kita tidak melarang itu war takjil, tidak sama sekali. Dan itu adalah peluang sejatinya, peluang untuk kita berbuat baik untuk yang lain. Pertama dari sisi ekonomi, saya kira itu kan dengan banyaknya tempat-tempat jualan dan lain sebagainya, ekonomi akan bertumbuh, itu kan. Tetapi mari kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya agar kemubaziran itu tidak terjadi seperti itu. Ya, kalau dari sisi ekonomi sendiri Bu melihat bulan puasa ini merupakan bulan peluang Bu ya. Iya. Bulan dadakan buat orang untuk membuka usaha. Apa benar Bu? Benar. Karena itu tadi supply and demand berlaku. Ya. Di bulan puasa itu ada yang namanya demand pull inflation. Jadi inflasi dikarenakan tarikan dari permintaan. Kan jadi banyak tuh. Makanya terus orang-orang berjualan yang biasa enggak itu kan. Masalahnya kan kita menahan nih makan. Terus memberikan reward lah istilahnya ya pada diri. Oh nanti mau berbuka dengan hal ini. Namun jika tadi itu tidak di planning dengan baik dan dievaluasi niat butuh atau keinginan. Nah niatnya butuh atau keinginan. Kalau keinginan maunya manusia nggak ada batas. Tapi kalau butuh tubuh ini seperti halnya Pak Haji Sopyan sampaikan ada keterbatasan perut. Nah, jadi kita harus juga cukup. Nah, disitulah adanya perputaran ekonomi. Ada munculnya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu. Jadi di bulan Ramadan itu benar berkah. Adanya ekonomi itu tadi dikarenakan itu tadi ya demand pull inflation, tapi akan membuat inflasi karena banyaknya, makanya di setiap Ramadan selalu ada peningkatan harga. Karena apa? Karena keterbatasan cadangan. Contoh kayak cabai pasti naik, telur itu permintaan banyak, yang biasanya mungkin hanya warung-warung saja yang butuh cabai, tapi individu rumah tangga di Ramadan, di Lebaran perlu cabai semua. Mereka akan merayakan, akan memberikan reward pada dirinya di
buka puasa gitu ya, dengan membuat makanan yang lebih gitu dari hari-hari gitu kan. Nah itulah akhirnya akan menjadikan permintaan banyak dan juga akan menjadikan inflasi. Tapi kan ini inflasi sesaat ya, bukan inflasi yang terus menerus gitu ya. Nah itu juga akan dampaknya apa, yaitu tadi karena keterbatasan jadi naik ya harga. Terus berikutnya lagi ada opportunity cost. Nah kalau dikaitkan dengan mubazir, apa ini itu opportunity cost? Biaya peluang. Artinya biaya peluang tuh gimana? Yang harusnya kita makan itu misalkan cukup sehari 100, 200 gitu ya untuk keluarga, mungkin ada lebih. Nah lebihnya yang sisa itu yang entah masuk di sampah atau di kulkas, kan kadang orang mau makan itu gunung gitu ya, lauknya macam-macam, tapi nanti nggak habis mungkin buat nanti, belum tentu nanti sisa itu dimakan, akhirnya buang sampah. Taruhlah setiap pembuangan itu 15.000 atau 20.000, dihitung 1 bulan berapa? 600. Nah ya kan, 30 kali 20 600.000. Nah apakah 600.000 itu lebih baik kalau kita punya bijak gitu, disimpan untuk nanti lebaran atau dikasih zakat kan, atau untuk beli tajil dibagi. Nah tapi kalau kita tidak punya rasa yang merahmani daripada Ramadan itu tadi, maka yang 600 ini akan bisa membunuh atau mematikan perputaran uang dengan yang lebih bermanfaat. Ya kan? Buang sampah 600 itu tadi. Tapi kalau kita punya bijak, maka perputaran uang yang lebih bermanfaat itu akan tersalur. Zakat, nanti lebaran, di lebaran berbagi fitrah dan lain sebagainya. Nah itu. Iya Bu, kalau kita melihat sifat konsumtif orang itu kan apakah itu murni dari dirinya atau latah? Bisa macam-macam. Bisa dari dirinya karena karakter, kita kan nggak tahu latar belakang dia, kehidupan dia gitu ya. Ada, tapi juga latah juga bisa karena dipicu oleh orang lain bisa. Kenapa saya enggak? Enggak. Yang lain borong banyak. Ya, saya juga bisa. Gitu. Bisa juga karena keadaan. Nah, keadaan kondisi yang berbagai banyak tawaran itu tadi. Tapi kalau Ibu melihat dominasi mana Bu, antara diri sendiri atau latahnya? Kalau saya ngelihat latah. Latah Bu ya? Iya, ngelihat latah karena kita dalam kondisi lapar mata, terus banyak tawaran sehingga juga akan meningkatkan permintaan. Hukum ekonominya ikut. Supply Jadi and demand. puasa itu bukan menahan lapar di perut ya, lapar mata ini yang bahaya. Itu makanya perlu pribadi-pribadi yang bisa mengontrol dirinya. Tadi itu saya bilang di planning ya, punya rasa cukup, terus kemudian evaluasi niat. Tapi kan nggak gampang yang kayak gitu Mas Jafar. Nggak semua orang bisa. Nanti kita bisa dibilang pelit, padahal enggak sebenarnya. Ada esensi yang lebih panjang dan dalam maknanya. Karena susah kalau dapat sematan status pelit itu kan. Iya. Mending status boros yang disematkan. Iya, mendengar kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu menjaga keberkahan Ramadan dari sikap mubazir. Di studio narasumbernya ada Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Surekaningsih, Kepala Kementerian Agama, Bapak Haji Sofyan. Dan Anda juga bisa menyaksikan secara live di kanal YouTube kami, RRI Tarakan Official. Anda bisa berinteraksi baik melalui kanal YouTube ataupun juga melalui line telepon 0821 5320 9845. Cukup menarik pembicaraan kita bahwa memang Ramadan itu adalah berkah buat yang menjual dan juga berkah buat rumah sakit. Ya.
Karena menumpuknya penyakit Pak ya, akhirnya berkah juga nanti. Iya Pak, sebenarnya misalnya nih ada orang banyak uang begitu, kan satu sisi kalau kita lihat tadi bilang Bu Ana juga harus bisa berhemat juga. Ajaran di Islam ada nggak tentang hemat? Oh iya jelas. Hidup sederhana itu adalah contoh teladan dari Rasulullah. Nah sekalian Bapak mungkin bisa jelaskan antara pelit Ya. yang tadi sama Ya. hemat. Ya, baik. Karena ini dua mata uang yang sama Pak. Baik, ini menarik ya. Apa perbedaannya antara pelit dengan hemat kan begitu ya? Saya ingin begini, kalau pelit itu adalah bahwa seseorang gitu ya, menahan hartanya itu adalah bukan karena dia menahan harta. Orang pelit itu karena kerakusan diri, gitu loh. Pelit itu gitu kan, anunya apa lawan katanya itu kan dengan apa namanya? Serakah. Padannya serakah gitu kan Serakah. ya kan. Kemudian, nah orang-orang pelit ini adalah dia mengeluarkan itu karena keserakahan itu, gitu loh, ya kan? Itu namakannya pelit. Tetapi bagaimana dengan hemat? Hemat itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelit, enggak. Dia itu menggunakan sesuatu itu sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya. Saya kan tadi mengistilahkan ibu itu bukan keinginan tetapi kebutuhan, gitu kan? Kebutuhan. Orang yang hemat itu adalah bekerja apa? Membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang dia merasa butuh dengan itu, gitu kan? Perlu dengan itu, maka dilakukan. Bukan keinginannya. Kalau keinginan ya saya katakan tadi nafsu itu Banyak. tidak ada batasnya. Betul. Tidak ada batasnya. Nah, sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa yang namanya ibadah puasa itu adalah sesungguhnya adalah pengendalian diri. Ya, bagaimana kita mengendalikan keinginan-keinginan ya. Keinginan-keinginan itu ya agar ya sesuai dengan aturan gitu kan itu tadi. Kita tahan dulu Pak. Siap, silakan. Ada Kamarullah Jamal. Pak, tantangan puasa pertama itu biasanya lapar lapar mata, bukan lapar perut ini Pak. Berarti puasa itu menahan mata. Bagaimana melawan Ketika nafsu? sore mau beli semua jenis takjil, bagaimana melawan nafsu ini Pak? Betul ya, betul. Tantangan puasa pertama adalah lapar mata, betul tuh Pak. Karena itu tadi dorongan dari hati kita nih bahwa pokoknya kalau aku nanti buka, maka aku beli tuh, oh aku pengen ngerasain ini, aku ngerasain ini gitu. Ini kan ya, ini tantangan kita. Ingat kita ini sedang berpuasa. Kita ini disuruh oleh Allah itu adalah dalam rangka mengendalikan keinginan-keinginan itu, ya. Mengendalikan. Maka belilah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tentu ya, parameternya, guidance-nya adalah kesehatan tentu. Bagaimana misalnya gitu kan, apakah bagaimana faktor kesehatannya apabila kita minum misalnya dengan sesuatu yang tiba-tiba langsung minum es misalnya kan gitu. Ini kan sesuatu yang berbahaya gitu kan ya dari sisi kesehatan. Tapi cukup hanya dengan air hangat, kemudian selanjutnya gitu kan barulah kita misalnya dengan yang manis-manis yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Nah, bagaimana melawan nafsu ini gitu kan? Yaitu tadi pengendalian diri. Sekali lagi bagaimana kita mengendalikan, pastikan bahwa apa yang kita beli itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang butuhnya kita mau sedekah itu saya katakan tadi, maka silakan beli itu sebanyak-banyaknya, baru kita berikan kepada yang membutuhkan. Sekali lagi, gitu. Tetapi kalau untuk keperluan kita, pastikan bahwa ini kita cukup untuk itu yang dinamakan dengan hemat. Bukan pelit kok, bukan misalnya merasa pelit terhadap masa untuk makan aja pelit, enggak. Kita ini memang sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Iya, sebenarnya cara melawannya gampang juga nih. Tinggalkan dompet dan kalau kan sifat manusia itu Pak karena merasa banyak uang, Iya. beli. Betul. Dompet ketinggalan ada kiris. Dia tidak berpikir besok, begitu kan seperti itu ya. Jadi itu hukumnya peningkatan pendapatan, peningkatan pengeluaran. Kalau di ekonomi jadi begitu. Kalau saya punya pendapat mungkin begini Bu, semakin besar pemasukan seseorang, Iya. maka semakin besar juga. Ya itu pengeluarannya. peningkatan pendapatan, jadi peningkatan pengeluaran. Baik. Ada emang itu. Kita tahan lagi Bu. Dari Sudah lama saya sudah lama saya ingin menanyakan ini tradisi berbagi ampau. Sebagai gengsi atau apakah tidak apa-apa Bapak Ibu? Biasanya di hari raya kita juga mau berbagi, tapi sebenarnya ini hidupnya pas-pasan. Berbagi ampau. Kita ke Bu Ana dulu nih. Ya. Baru nanti ke Pak Sofyan ini.
Karena sebenarnya tradisi berbagi ampau ini kan dari tradisi Chinese ya. Habis itu muncul di semua hari besar keagamaan. Nah, kalau yang hidupnya pas-pasan gimana Bu Ana? Gini, saya rasa enggak ya. Kalau judulnya angpo, ya punya, itu kan hanya bahasa. Tapi saya kecil tuh fitrah. Saya kalau ke keluarga saya, ke yang lebih nenek, bude, om, saya dapat fitrah, dikasih. Mereka udah menyediakan. Nah, artinya apa? Mereka juga itu tadi berbagi, ya kan? Fitrah tadi itu menyisihkan nanti untuk berbagi di Lebaran yang tadi saya Untuk bilang keluarga, 600 daripada begitu. Itu baik saja. Lah kalau yang pas-pasan bagaimana? Meskipun sebenarnya berkeinginan, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau mau memang sisihkan pada saat berbuka tadi supaya tidak lapar mata, maka pilih yang sesuai, pilih yang kebutuhan. Makanya tadi saya bilang planning menu. Planning menu ya. Planning menu, daftar belanja, jangan belanja di luar daftar. Kan udah tahu nih, misalnya kebutuhan saya ini 100 gitu ya, 100.000. Nah, daftar menu yang kira-kira apa sih? Oh, 10.000 akan saya sisihkan. Nanti mau saya fitrahkan pada saat Lebaran, ada keponakan datang atau sepupu datang yang perlu saya kasih. Yang mana? Oh, yang kecil-kecil aja, yang gede nggak usah gitu kan ya. Kalau emang itu pas-pasan, kalau lebih nggak apa-apa. Artinya uangnya pun juga terserah kita. Iya, nah jadi bisa sisihkan. Misalkan sehari bisa 10.000, sudah 30 berapa itu 300 toh. Nah berbagi bisa aja hanya 10.000 per anak, 15.000 udah seneng anak-anak. Nah bisa dengan cara. Artinya itu. berbaginya sesuai dengan ekonomi. Iya, sesuai dengan ekonomi yang tidak, kalau memang punya niat pasti bisa. Namanya niat itu pasti bisa. Pasti bisa. Iya, makanya tadi saya bilang evaluasi niat. Butuh atau keinginan. Oh saya butuh nih kayaknya nanti di Lebaran mau berfitrah. Silahkan seperti itu. Kalau saya ya begitu saya biasanya. Saya Natal pun itu juga berbagi fitrah. Lebaran saya juga berbagi karena yang ke rumah itu rata-rata ada yang hantar makanan. Itu saya kasih. Itu nih fitrah. Nanti saya ke rumahnya dia itu. Apa ada tadi, anak-anak kecil juga niat begitu. sama apa tadi? Kebutuhan ya? Ya, kebutuhan atau keinginan. Keinginan. Apa bedanya? Evaluasi. Iya dong. Kalau keinginan manusia itu nggak bisa dibendung. Maunya apa aja itu keinginan. Tetapi kebutuhan seperti Pak Haji Sopyan bilang, perut kita nih terbatas. Nggak bisa kok isi berapa porsi dalam sekali atau dalam sehari. Punya keterbatasan. Nah itulah manusia punya keterbatasan. Nah itu hanya butuh kebutuhan. Butuhmu seberapa, itu saja. Sudah ada platform ya, perut dan lain sebagainya. Tapi kalau keinginan macam-macam maunya. Apapun dibeli ya. Apapun dibeli. Sampai dompet terkuras. Bagaimana lapar nafsu melawan nafsu. Ya itu tadi jenis takjil kan banyak. Itu tadi daftar. Pakai daftar ya, memutus mata rantainya ya. Itu supayanya lebih hemat itu ya, bukan pelit itu kan, hemat ya Pak Haji ya. Nah nanti lebihnya disisihkan, bisa untuk berbagi takjil di pertengahan, kita bikin bungkus es sama menu 1 kue 2 kue, udah berkah, iya kan? Nah, kami biasa juga begitu. Sama di juga kampus itu. Baik. Ada ini. Silakan Pak Haji. Baik, terkait dengan berbagi ampau. berbagi ampau ya, atau terutama kan ini jadi tradisi kan, jadi tradisi. Saya katakan begini, kalau saya menanggapi ini ya kembali kepada nawaitunya kita memberikan niat itu. Lagi ya. Niat lagi sekali lagi. Niatnya itu apakah memang kita ini ingin apalagi ada keinginan bermegah-megahan, gengsi dan lain sebagainya. Oh gengsi dong kalau orang ndak ke rumah ndak kita kasih gitu kan, seperti itu. Saya pikir itu sudah menyalahi juga. Ya kan, itu sudah ada unsur riya di sana kalau dalam bahasa agama itu. Unsur ingin dipuji dan lain sebagainya. Padahal ibadah itu saya kira harus dijauhkan dari sifat riya. Bahwa kemudian kita memberikan itu memang murni kita nawaitu, kita ikhlas untuk memberikan sebagai sedekah. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Misalnya tidak mampu,
Kalau begini Pak, ini ada dalam pandangan Islam kan dikatakan begini, bahwa satu kebaikan yang kita keluarkan maka Allah akan ganti dengan 10 kebaikan, kan gitu ya, gitu kan. 100 misalnya 1000 kita keluarkan, maka Allah akan menggantinya dengan 10.000. Itu Al-Quran yang menyatakan seperti itu. Artinya kalau orang beranggapan begitu gitu kan, beranggapan seperti itu bahwa walaupun saya serba kekurangan, kemudian saya akan memberikan ya dengan harapan nanti Allah akan memberikan yang lebih banyak kepada kita. Itu saya kira sesuatu yang baik dan baik yang untuk dilakukan gitu kan. Tetapi yang salah itu adalah yaitu tadi, saya gengsi dong misalnya gitu kan, kalau misalnya ada anak-anak enggak dikasih dan lain sebagainya gitu kan, nanti dibilang kita pelit dan lain sebagainya. Kalau sudah ada unsur manusianya di situ gitu kan, takut akan penilaian manusia, saya kira enggak. Jadi kalaupun misalnya Bukan wajib ini ya. bukan wajib Pak, tetapi kan tentu. Tetapi lagi-lagi ketika kita pendidikan dari puasa ini adalah bagaimana kita akan menumbuhkan orang-orang yang dermawan di akhir puasa, ya kan? Kita ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Bagi siapa saja yang hidup di bulan Ramadan, mulai dari bayi sampai dengan nenek-nenek, kakek-kakek yang belum meninggal gitu kan, maka wajib kan hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya kan. Ini adalah ajaran terkait dengan berbagi, ya, itu berbagi, bahwa kemudian ini kita dalam keadaan misalnya pas-pasan dan lain sebagainya, ingat itu adalah kewajiban. Tetapi gitu ya, setelah yang terkumpul tadi pun gitu kan, dia karena misalnya fakir miskin dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan ya pemberian dari asnaf dalam zakat fitrah itu. Salah satunya seperti itu. Kemudian budaya berbagi dan lain sebagainya, saya kira itu merupakan buah dari hasil ibadah puasa kita. Itu buah dari ibadah puasa kita. Sekali lagi masalahnya adalah kemudian pada niatnya itu, apakah kita ingin dipuji orang karena kita berbagi, atau karena memang kita ini merasa peduli dengan orang dan lain sebagainya. Itulah makna berbagi sesungguhnya. Tadi ada yang cukup menarik Siap. Pak Haji, masalah ria. Ya, Ini kan era teknologi. ya. Ada namanya Facebook, Ya, ada ya, namanya ya, IG. ya. Misal nih, ketika orang sudah memberikan ke panti asuhan Siap, terus berfoto, siap. Ya. atau lagi sholat kan, sholat Ya, dulu. ya. Ini di zaman modern ini jadi tipis antara memang niatnya beribadah atau Baik. niatnya ria. Baik. Jadi gimana Betul. Pak, hukumnya pada saat kita memberi orang terus difoto? Betul, siap. Jadi ini menarik Pak, benar, dan ini saya kira dibincangkan dalam berbagai media dan berbagai forum, katakan betapa tipisnya antara orang yang ria dengan orang dakwah Pak. Ini penting juga nih. Dakwah yang saya maksudkan adalah ketika kita misalnya menunjukkan kebaikan kepada orang lain, gitu kan. Pembedanya itu adalah di niat Pak. Pembedanya di niat. Kalau niatnya adalah ingin dipuji oleh orang, ya kan, ingin dikatakan oh hebatnya, misalnya sedang umroh nih dipoto di apa namanya di depan Ka'bah dan lain sebagainya, begitu kan, gitu kan. Itu adalah sudah salah niat saya kira. Itu adalah ingin dipuji orang. Kita ingin maka muncullah sifat ria kan. Jadi ria ingin dikagumi oleh orang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, kemudian dengan tujuan gitu kan untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, saya kira itu sesuatu yang boleh Pak, boleh kita lakukan. Tetapi lagi-lagi coba masalahnya ada di hati kita. Nah itu yang susahnya Pak. Susahnya Pak untuk pembeda, makanya tipis kan gitu kan. Orang misalnya kita aja melihatnya, ini kenapa sih orang ini gitu kan. Orang ini kok segala sesuatu kebaikannya diposting dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kalau dia pejabat Pak ya. Apalagi misalnya pejabatan dan sebagainya. Ini diposting dan lain Pejabat, sebagainya. anggota dewan. Iya. Orang kan akannya berpikirnya macam-macam, tetapi mari kita husnudon dengan itu. Orang yang melihatnya pun husnudon, sesungguhnya dia itu bukan untuk berpamer-pamer, tetapi mengingatkan kita, ya kan seharusnya gitu ya, Kalau mengingatkan. saya setuju, Ya. yang pemirsanya yang lihat, Kembali lagi jangan ya. seujon, anggap positif terus, meskipun dia niatnya terserah ya Pak ya. Betul. Biasa misal nih Pak Sofian ini anggota dewan. Oh ini kan anggota dewan Pak Sofian ini. Foto-foto di bulan puasa minta dipilih lagi nanti. Faktanya adalah bukan, saya kira bukan hanya misalnya orang pun akan menilai begini.
orang pun akan menilai secara keseluruhan, bukan dalam satu momen saja misalnya gitu kan. Misalnya oh dia sering diposting ini gitu kan, dalam keadaan misalnya dia berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Faktanya kan dia akan tahu tuh apa iya gitu kan kesehariannya Ya, seperti itu. kesehariannya Seperti itu. Bahasa kerennya kan pencitraan. Tapi kembali lagi ya. Iya. Siap. Masalah. Artinya ada dua ya. Pertama yang melihat juga berpositif tinggi. Iya. Oh, betul. Kembali yang melaksanakan juga Harus niatnya. niatnya, harus benar. Harus benar. Untuk dakwah itu seperti itu tadi. Dakwah itu memang juga memiliki sisi yaitu tadilah. Ketika kita berdakwah pun gitu kan orang akan menafsirkan macam-macam ya kan, tetap. Lagi-lagi masalahnya urusan hati kita. Gitu. Dan saya kira tidak beda kok orang yang memang mempostingnya itu adalah karena ria gitu kan. Oh ketika dapat pujian dari orang itu luar biasa kan merasa hebat dari orang lain gitu kan. Tetapi orang yang niatnya adalah untuk dakwah gitu kan, itu merasa bahwa kemudian muncul bahasanya begini, ya mudah-mudahan gitu kan apa yang saya lakukan ini menjadi bermanfaat untuk orang lain, itu satu. Misalnya kemudian kedua, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa ditiru oleh orang lain. Itu juga hal-hal saya kira menjadi wahana dakwah bagi seseorang. Atau kalau memang niatnya baik nggak usah diposting Pak ya. Tapi susah lagi Pak, manusia butuh pengakuan manusia lagi. Betul, validasi ya, masalah validasi gitu kan ya. Yakinlah kalau masalah validasi, saya kira validasi Allah itu yang lebih penting gitu, jangan Itu validasi kalau manusia. Manusia ada namanya aktualisasi diri. Aktualisasi. Itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia baik. Ada teorinya lah. Iya, apa, Bu? 5 itu yang manusia ya, kebutuhan manusia itu ada 5. Itu masuk di motivasi. Yang satu itu kebutuhan dasar primer. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan prestis, status sosial. Nah, kelima ini aktualisasi diri. Tapi aktualisasi diri yang benar, bukan tadi pengakuan yang bagaimana, yang ria itu bukan. Tapi aktualisasi yang benar lalui prestasi, perbuatan positif dan lain sebagainya. Begitu itu. Aktualisasi. Lah, itu tadi kalau saya sih menyikapi yang digital ya. Karena ini juga udah eranya ya. Saya sih setuju saja, tetapi kembali ke niat tadi. Dan kita sebagai pemirsa yang melihat itu juga harus positive thinking. Sama-sama positif lah. Itu pembelajaran Izin. loh gitu. Kalau memang niat hati kita ini belum siap dengan itu, lebih baik nggak usah diposting. Ya. Makanya saya bilang gitu kan, setan itu luar biasa Pak, menggoda kita. Mungkin setan itu akan membiarkan kita berbuat baik, tetapi di belakangnya itu tadi ada keinginan untuk dipuji orang lain. Itu yang bahaya. Iya. Kan seperti itu. Jadi masalahnya kan setan tuh hadir tidak hanya dalam kondisi terpuruk ya Pak ya. Kesuksesan itu hadir, malah jadi kita takabur nanti lupa, ya kan. Jadi ini era digital tuh ya sah saja, cuman kembali lagi ke kita masing-masing, yang pemirsanya, yang melihat itu juga positive thinking. Oh iya, suatu saat itu inspirasi bagi saya bisa melakukan seperti itu. Ah gitu. Nah kalau saya ngelihat yang kayak gitu-gitu selalu saya ambil inspirasi bagi saya gitu. Betul itu. Bu, berarti yang cukup yang harus kita waspadai Pak Haji ya, setan dari bentuk manusia. Foto aja, nggak apa-apa kok, nggak pamer. padahal masalah hati kan dia kan. Iya. Gimana tuh niatnya tuh? Pak, ada sedikit lepas dari topik ini, ada yang saya mau tanyakan tadi terkait zakat juga. Ya. Zakat itu apakah harus uang atau beras? Ya, jadi begini. Asal mulanya memang zakat itu adalah bahan pokok, ya bahan pokok. Zakat fitrah ya saya ceritanya, karena beda nih kalau kita zakat mal, Ya, zakat zakat perdagangan, oke zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah yang dianjurkan itu adalah sejumlah bahan pokok yang biasa kita makan, gitu ya. Ya. Yang biasa kita makan yaitu 2,5 kilogram, gitu kan, untuk 1 jiwa kan seperti itu. Nah. Tetapi para ulama gitu kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya wajib harus bahan pokok makanan saja, tetapi boleh dikonversi gitu ya dengan gitu kan sejumlah uang dari yang biasa kita konsumsi. Izin alhamdulillah saya kira 3 minggu kami sebelum
bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kami telah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dengan zakat ini, sehingga alhamdulillah telah terbit SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan terkait dengan konversi. Maksudnya begini, jadi konversi yang dimaksudkan itu adalah berapa sih nilai konversi gitu kan bagi misalnya bahan pokok yang dikonsumsi. Ingat, karena kata kuncinya dikonsumsi. Misalnya saya sehari-hari maksud saya biasa mengkonsumsi itu adalah beras yang harganya 18.000 per kilogram misalnya gitu. Tetapi tetangga saya gitu kan, itu kan dia hanya mengkonsumsi yang 15.000 per kilo setiap harinya. Ada juga misalnya yang lebih rendahnya lagi dan lain sebagainya. Maka itu kan perlu sebagai panduan, sebagai guidance bagi masyarakat kita lakukan itu. Maka ada pilihan dalam zakat itu, yaitu tadi ada yang tinggi, dalam kategori tinggi beras mahal, kemudian yang sedang dan yang rendah. Artinya boleh menggunakan beras? Boleh menggunakan beras, betul ya. Pertanyaan tadi ya. Boleh menggunakan beras dan juga boleh mengkonversi. Karena para ulama juga sepakat gitu kan. Beberapa ulama sepakat bahwa boleh kok mengkonversi dalam bentuk uang. Seperti itu. Untuk tahun ini berapa, Pak? 18.000 yang terendah, yang tertinggi 18.000. Iya, 18.000. Maksudnya gini, mohon maaf. 18 harga beras 18.000 per yang paling tinggi. Kalau kali 2,5 berarti kan 45.000. Kemudian ada yang 16.000, ada yang 14.000 seingat saya. Mohon maaf kalau salah. Ada 14, jadi, 16, sama 18. Jadi dia 45.000 terus. Kemudian ya kalilah begitu kan kali kalau 25. Ya kan seperti itu. Maksudnya tuh harga berasnya dikalilah kali 2,5. Seperti itu. Jadi boleh Pak. Bentuknya itu adalah dalam bentuk uang dan atau gitu kan berasnya langsung yang biasa kita konsumsi. Nah, ini dikonversi lagi Pak karena zaman teknologi. Ya. Boleh nggak kalau kita kan awalnya menyetor dengan uang tunai mengganti melalui QRIS? Saya kira gini, itu masalah metode. Masalah metode Pak. Tapi ada lagi kan didoakan. Yang ini kan sekarang zaman teknologi. Ini Bu Ana ini suka teknologi dia nih. Izin Pak ya, jadi sesungguhnya teknologi itu adalah untuk memudahkan. Ya. Sejatinya adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu dipermudah dengan teknologi yang ada. Ya. Kemudian bagaimana dengan kaifiat, tata caranya misalnya kan, bukankah kita harus berhadapan dengan para amilnya yang akan menerima, kemudian di sana ada didoakan dan lain sebagainya. Saya pikir ya ketika Anda sudah mentransfer misalnya atau itu, ya silakan Pak, ini kami sudah mentransfer nih ke rekening yang di UPZ ini begitu kan. Kemudian ya barulah kita ada proses serah terimanya lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau atau muncul yang di pamflet aja tanpa ketemu misalnya di pos-pos yang ada, langsung main transfer untuk berzakat, boleh? Boleh Pak. Dan sesungguhnya bukan suatu kewajiban ketika kita itu harus didoakan dan lain sebagainya. Enggak. Ini kan lebih kepada kewajiban seseorang. Seperti itu. Kalaupun misalnya gitu kan, contoh kita bersedekah dan lain sebagainya juga kan melalui QRIS ke masjid dan lain sebagainya itu kalau sedekah. Kalau zakat pun saya pikir boleh. Enggak masalah Pak. Cuman saya ingin mengajak kepada pemirsa RRI, mari kita berzakat itu adalah di tempat-tempat yang memang resmi. Maksud saya resmi itu adalah di lembaga resmi. Ya. Kita punya Basnas, kita punya UPZ. UPZ itu adalah bagian dari Basnas. Kemudian ada las-las gitu kan dan lain sebagainya ya gitu kan. Jadi itu untuk memastikan bahwa memang pengelolaannya pun itu kan dikelola dengan baik. Ada 8 asnaf yang harus dipenuhi dan lain sebagainya seperti itu. Baik. Saya beralih ke Bu Ana. Bu Ana, selama bulan Ramadan dari pandangan Ibu, masyarakat selama bulan Ramadan ini lebih banyak boros di mana Bu? Makanan atau belanja lainnya? Makanan. Dominasi ya? Makanan akan berlebihan untuk memenuhi konsumtif tadi itu. Dia jadi konsumtif. Di situ nanti kalau mendekati Lebaran baru baju. Untuk sementara ini makanan. Kadang mereka di siang hari nanti mau beli ini, malah justru fokusnya ke nanti bukanya apa begitu. Rata-rata banyak seperti itu gitu, sehingga konsumtifnya itu muncul gitu loh. Kalau saya melihatnya di makanan untuk di Ramadan.
Ya, bukan kebutuhan yang lain. Itu nanti belum terpikir itu oleh manusia tuh. Pas mau dekat Raya baru baru muncul. mungkin bisa saja kursi baru, baju baru, udah kayak jadi budaya yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang perlu mungkin diluruskan itu Pak Haji ya. Boleh, tapi apakah kursi sudah memang layak untuk diganti? Itu tadi keinginan atau kebutuhan. Kembali lagi evaluasi niat. Nah, tuh. Baik. Mungkin mengingat waktu ini Bu, Ya. Bapak, kita closing statement sebelum ke Pak Haji penutup. Silahkan Bu Ana. Ya, bagi saudara-saudara saya semuanya yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mari kita menjadi rem yang tidak konsumtif. Artinya bahwa kita jadilah kesalehan individu. Kesalehan individu itu menekan rasa keinginan mubazir akan berdampak pada kesalehan sosial, turut menstabilkan harga. Jadi ada rasa empati di situ, maka kita akan juga secara sosial menjaga harga sehingga saudara-saudara kita yang tidak mampu dengan beli harga yang lebih maka bisa terpenuhi. Itu. Baik, silakan Pak Sopyan. penutup. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk memaknai, melihat kembali hakikat dari ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita itu adalah pengendalian diri. Kemubaziran tidak akan terjadi manakala kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Jadi mari jadikan pelajaran dari melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak semestinya, kemudian jadikan kalaupun itu kita lakukan, misalnya keinginan itu susah direm dan lain sebagainya, maka pastikan itu adalah kita lakukan dalam rangka empati untuk diberikan kepada orang lain. Masih banyak ruang yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga saya kira dari sisi ekonomi berkah Ramadan ini tetap bergulir, dan itu sebuah kesyukuran. Saya kira betapa ekonomi berputarnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, di sisi nilai-nilai ibadah puasa kita juga tetap terjaga, itu agar kita tidak menjadi orang mubazirin yang karena ikhwanas syayatin ini menjadi teman-teman setan, orang-orang yang bukankah kita melawan puasa ini dan melawan setan gitu kan, tetapi menjadi orang yang sahabatnya setan dengan mubazir kan, seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita maknai makna berpuasa itu sesungguhnya akan menjadikan orang, maka tujuan utamanya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah bukan orang yang mubazir. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji Sopyan dan Bu Dr. Ana. Mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat buat pemirsa RRI dimanapun berada. Ya, berkah Ramadan selain bergulirnya ekonomi, namun yang terpenting adalah menahan mata dan menahan dompet untuk yang perlu-perlu saja, bukan menjadi mubazir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.